Shalom Keris Kids. Hai. Apa kabar? Wah, kenapa lemas banget nih? Lebih semangat yang tadi pagi nih kayaknya. Coba, apa kabar semuanya? Apa kabar? Oke. Kakak juga mau sapa nih adik-adik yang ada di rumah ya. Coba adik-adik di rumah, semoga kabarnya baik-baik dan juga pastinya sehat. Ditunggu untuk bisa ibadah bareng-bareng onsite sama teman-teman Keris Kids lainnya ya. Yuk, coba give me one clap, give me two claps, give me three claps, give me four awesome clap. Awesome. Oke, yuk sebelum kita mulai ibadah, kita nyanyi jingle Keris Kids sama-sama dulu dengan lagunya ya. Let's go. Coba nih sebelum mulai ibadah kakak mau tes dulu semangatnya di siang hari ini. Keris Kids. Kurang semangat, Keris Kids. Oke, siapa yang udah siap buat mulai ibadah? Lambaikan tangannya boleh? Lambaikan tangannya lebih tinggi lagi. Gak kelihatan nih dari sini, lebih tinggi lagi. Lebih tinggi. Oke, yang udah lambaikan tangan kasih tos kiri kanannya bilang Happy Sunday. Happy Sunday. Happy Sunday, let's go. Begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku
semangat gak nih buat memuji nama Tuhan? Waduh, masih semangat gak? Yang masih semangat coba teriakan haleluya. Haleluya. Let's go. I lay my life down at your feet. 'Cause you're the only one I need. I turn to you and you are always there. Troubled times it's you I see. I put you first, that's all I need. Humble all I am, all to you. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. Tepuk tangan yuk. You are always there, every how and everywhere. Your grace abounds so deeply within me. You will never, ever change. Yesterday, today, the same. Forever till forever means no end. Let's get sick. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. You are the way, the truth, and the life. We live by faith and not by sight. For you, we live it all for you. You are the way, the truth, and the life. We live by faith and not by sight. For you, we live it all for you. You are the way, the truth, and the life. We live by faith and not by sight. For you, we live it all for you. You are the way, the truth, and the life. We live by faith and not by sight. For you, we live it all for you. You ready? Say. One way, one way, Jesus, you're the only one that I could live. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. Halo, Hai. hai, Halo. apa kabar? Luar biasa. Luar biasa. Yuk sekarang coba kita sama-sama lipat tangan kita. Kita tutup mata, ikutin kakak berdoa ya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. terima kasih. Terima kasih. Engkau sudah Engkau sudah mengumpulkan kami mengumpulkan kami untuk beribadah beribadah di hari ini. hari ini. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. kami bersyukur Kami bersyukur atas hikmat-Mu atas hikmat-Mu yang tak henti-hentinya tak henti-hentinya dalam hidupku. dalam hidup. Sekarang kami Sekarang kami mau terus mau terus menyembah menyembah namamu namamu untuk terus untuk terus mendapatkan mendapatkan hikmat baru hikmat baru dalam hidupku. dalam hidupku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan Yesus kami berdoa berdoa dan mengucap syukur. dan mengucap syukur. Haleluya. 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 Sama-sama katakan Amin.
bersamamu. Lebih dari harta, kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadiratmu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Lebih dari harta, kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadiratmu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Yuk sama-sama kita angkat kedua tangan kita. Kita memuji dan menyembah nama Tuhan lebih sungguh lagi. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Kau setia, kau mulia, kau setia, kau mulia, kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Tes. Shalom adik-adik. Halo. Sudah dapat perjamuannya semua? Sudah. Ayo kembali ke kotaknya masing-masing. Sudah. Ada yang belum dapat? Yang belum dapat angkat tangan, boleh dibantu kakak-kakaknya untuk adik-adik yang belum dapat. Angkat tangannya dulu ya.
Pertama apa yang kita doakan? Roti. Yuk, kita doakan rotinya dulu. Kita mau terima tubuh Tuhan Yesus Kristus. Yuk, angkat rotinya. Kita berdoa sama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus untuk tubuhmu yang tergantung di atas kayu salib, yang menanggung semua sakit dan penderitaanku. Oleh bilur-bilurmu, semua sakitku sudah disembuhkan. Aku terima tubuh yang sehat. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Yuk kita makan sama-sama ya. Yuk sekarang kalau sudah kita mau terima darah Tuhan Yesus. Kita angkat lagi sama-sama. Oke, kita angkat sama-sama. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk darah-Mu yang tercurah di atas kayu salib yang mengampuni dosaku dan membenarkanku sehingga aku jadi orang benar dan anak-anak kesayangan Bapa. Tuhan Yesus, kami berhak menerima semua berkat orang benar dan orang kudus. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yuk kita sekarang minum. Yang nggak bisa buka, sini kakak bantuin. Oke. Sebelum dengar cerita Alkitab, kakak mau tebak-tebakan. Coba kak, kita kasih lihat gambarnya kak. Exercise apa? Gambar apa nih? Otak. Otaknya sambil ngapain? Angkat beban. Nah, kira-kira gambar ini ceritanya tentang apa nih? Yosua. Orang gambarnya otak, Yosuanya mana? Kita mau cerita tentang, lanjut kak. Exercise your brain. Jadi melatih otak. Kalau melatih otak itu apakah seperti gambar ini otaknya dikeluarin terus dia angkat beban hop 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 hop? Enggak. Biasanya kalau kita mau melatih otak kita, apa yang kita lakukan? Main puzzle. Siapa yang suka main puzzle? Oke. Main sudokus. Nah, Rachel suka ya? Nah, terus selain itu apa lagi? Kita bisa ingat main memori yang kita ingat. Oh, ini gambarnya ini, sebelah sini dia satu lagi. Terus sama kita bisa makan makanan yang bergizi. Nah, buat apa sih kita melatih otak kita? Next Kak. Nah, supaya kita bisa memiliki otak yang cerdas. Emang apa sih keuntungannya kita punya otak yang cerdas? Kalau kita punya otak yang cerdas, kita bisa memecahkan masalah dengan sat. Kita bisa berpikir dengan cepat. Kita bisa tahu gimana caranya supaya kita bisa dapat solusi atas masalah kita. Misalnya nih, siapa sih di sini yang suka sekolahnya tiba-tiba ulangan? Ya, Grace suka ya. Nah, waktu ulangan kan kita mesti belajar dulu ya. Terus kan kita juga melatih juga. Ya. Iya banyak ya. Nah, salah satu keuntungannya kalau kita punya otak yang cerdas adalah kayak Grace tadi, meskipun ulangannya banyak, kita tetap bisa ngerjainnya dengan baik. Kalau di sini kita juga bisa apa? Bisa menang lomba. Kita bisa ngerjain ulangannya juga cepet. Jadi banyak ya keuntungannya
kalau kita punya otak yang cerdas. Tapi hari ini kita nggak cuma mau belajar tentang punya otak yang cerdas. Kita mau belajar yang lebih lagi dari punya kecerdasan. Lanjut Kak. Kita mau bicara tentang hikmat. Betul. Kenapa hikmat bisa dibilang lebih lagi daripada punya kecerdasan? Karena nggak cuma dikasih tahu jawabannya. Kalau kita punya hikmat, kita bisa dikasih tahu caranya. Iya, seperti Salomo ya. Iya, dia tahu gimana caranya. Kadang kan kita cuma punya jawaban tapi nggak tahu bagaimana untuk mencapai kesananya atau gimana cara melakukannya. Dan nggak cuma cara doang loh, dikasih tahu juga kita cara waktu ngomongnya. Pernah nggak sih, aku udah tahu nih jawabannya, tapi aku ngomong sekarang apa ngomong nanti ya? Kita juga dikasih tahu kapan waktu buat ngomong supaya jawaban kita didengar. Terus waktunya, tempatnya, caranya. Jadi kita dikasih tahu tuh guideline-nya, petunjuknya. Supaya apa yang kita kerjakan bisa berhasil. Lanjut. Nah, karena kita tahu gimana cara ngomongnya, gimana cara ngerjainnya, apa jawabannya, itu semua bisa bantu kita buat apa? Buat berhasil. Kita bisa menjalin hubungan yang baik dengan teman-teman, dengan guru, dengan keluarga. Jadi semuanya itu akan bergulung membawa kesuksesan. Tapi kesuksesannya yang dari siapa? Dari kita sendiri? Enggak. Kita dapat kesuksesan dari hikmat yang Tuhan Yesus kasih. Nah, sekarang tadi kan kita udah bicara tentang otak yang cerdas, kita bisa punya hikmat. Sekarang kita mau ngintip di cerita Alkitab. Ada satu tokoh, dia itu dibilang bijaksana, hidupnya penuh dengan roh kebijaksanaan. Nah, ini baru benar. Lanjut. Kita akan cerita tentang Yosua. Yosua dikatakan adalah orang yang penuh dengan roh kebijaksanaan. Ada yang tahu nggak Yosua itu siapa sih? Ayo, siapa? Iya, ada yang menambahkan tembok. Fritz siapa? Iya, dia juga yang menolong Musa. Dia jadi kayak wakilnya Musa yang bantuin Musa waktu Musa bawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Lanjut. Nah, jadi ceritanya kan bangsa Israel pertamanya gimana? Pertamanya dia dari Mesir keluar dibawa sama Musa sebagai pemimpin. Tapi pas sampai di padang gurun Musa meninggal. Terus habis itu digantiin tugas kepemimpinannya sama Yosua. Dalam perjalanannya, nah terus habis itu tiba-tiba Yosua yang tadinya ada sosok pemimpin yang aku bisa nih berguru sama dia, tiba-tiba nggak ada. Terus Tuhan bilang, Yosua mulai hari ini kamu yang pimpin bangsaku ya. Tugasnya mudah nggak sih? Susah. Tapi Yosua gagal nggak? Tidak. Kenapa Yosua nggak gagal? Meskipun Yosua dikasih tugas yang berat, yang sulit, tapi Yosua nggak gagal. Kenapa? Betul, karena ada hikmat yang Yosua terima dari firman Tuhan. Tuhan yang kasih hikmat ke Yosua gimana caranya supaya dia bisa membawa bangsa yang besar ini ke tanah yang sudah Tuhan janjikan. Lanjut. Yuk kita baca sama-sama. Di sini kita dikasih tahu gimana caranya kita supaya bisa menemukan hikmat. Oke, Blazen mau baca? Yosua 1 ayat 8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab
Taurat ini, tetapi renungkan itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Nah, next Kak. Jadi, di dalam Yosua 1 ayat 8 yang tadi barusan dibantu baca sama Blazon, kita dikasih tahu, kita bisa menemukan hikmatnya Tuhan di mana? Di dalam kitab Taurat. Tuhan berfirman pada Yosua untuk apa? Untuk selalu merenungkan firman-Nya siang dan malam. Pada zaman Tuhan Yesus, sebelum Tuhan Yesus mati, sebelum Tuhan Yesus ada, kitab Taurat itu isinya firman Tuhan. Jadi Tuhan yang berfirman terus dicatat tuh sama nabi-nabinya. Nah, hikmat itu bisa kita temukan dalam firman Tuhan. Tuhan mau supaya kita mengandalkan hikmat darinya. Makanya itu tadi kita dibilang apa? Untuk merenungkannya siang dan malam. Berarti sepanjang hari kita bisa merenungkan firman Tuhan. Kita bisa tuh ingat-ingat, oh iya Tuhan pernah bilang ini loh, Tuhan pernah bilang itu loh. Gitu. Jadi dengan demikian kita bisa bertambah-tambah hikmatnya. Gitu. Lanjut. Nah, ternyata terbukti. Hah? Apa yang terbukti? Kan Yosua nurut tuh. Yosua terus memperkatakan, terus merenungkan firman Tuhan, dan ternyata ia jadi pemimpin yang berhasil. Ia berhasil membawa bangsa Israel menang dalam pertempuran. Dan gak cuma menang dalam pertempuran loh, dia juga bisa membantu bangsa Israel memimpin supaya dia bisa masuk ke dalam tanah perjanjian. Gak cuma menang perang doang, tapi ayo sebelah sini, ikut lagi ke sana gitu, sampai akhirnya masuk ke dalamnya. Terus kadang ada pula loh hikmat itu kasih taunya dengan caranya nggak biasa. Mau tahu contohnya? Lanjut Kak. Nah, tadi ada yang ngebahas soal tembok Yeriko. Biasanya nih, kalau kita mau menang perang, jadi kan Yosua membawa bangsa Israel kemana? Ke tanah perjanjian. Ketemu di satu kota namanya Yeriko. Punya tembok yang gede banget. Kalau misalnya kalian mau ngerubuhin tembok, biasanya kalian gimana sih? Atau kalau misalnya ketemu musuh, biasanya apa yang kalian bawa? Bawa pedang nggak? Bawa. Terus? Bawa senapan. Bawa apa lagi? Bawa bom, pistol. Bawa apa lagi? Roket. Pedang. Bawa apa lagi? Pesawat tempur. Apa? Tank. Tapi tahu nggak caranya Yosua ngeruntuhin tembok itu pakai tank nggak? Tidak. Cuman muter-muter pakai puji-pujian kepada Tuhan. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa dengan hikmat ada kalanya kita dikasih tahu cara yang berbeda dengan cara yang biasa. Tapi kalau kita turutin kita berhasil nggak? Kita berhasil. Nah, terus selain itu, selain berhasil merubuhkan tembok, Yosua itu juga kalau pas ketemu musuh-musuhnya, kan ceritanya waktu masuk ke tanah perjanjian kan tanah itu udah punya orang-orang ya, udah yang punya rumah di sana, udah ada yang tinggal. Tiba-tiba ada orang asing datang, ada kalanya mereka berperang, tapi karena Tuhan selalu memberikan hikmat pada Yosua, Yosua berhasil memenangkan semua pertempurannya sehingga bangsa Israel bisa menang dan menduduki tanah tersebut. Lanjut Kak. Dan lagi. Banyak ya selain dia jadi pemimpin yang berhasil, menang perang, terus dapat tanah
perjanjian. Dia juga memuliakan Tuhan dan melayani Tuhan gak sendirian, tapi bersama-sama dengan seisi rumahnya, dengan keluarganya. Itu berarti apa? Itu berarti bahwa Yosua gak cuma berhasil di satu doang loh sebagai ahli perang, sebagai pemimpin, tapi juga berhasil dalam seluruh aspek hidupnya. Jadi dia mau ngerjain apa, dia juga bisa. Dan gak cuma sendirian, tapi satu keluarganya juga sama-sama sama dia. Gitu. Lanjut. Nah, dengan demikian, apa yang kita pelajari hari ini? Tentang satu, kita belajar tentang hikmat. Hikmat kita bisa dapat dari firman Tuhan. Firman Tuhan kasih kita hikmat untuk apa? Untuk kasih tahu caranya, waktunya, sama siapanya, yang akhirnya akan bergulung membawa keberhasilan buat kita. Terus kita merenungkannya kapan aja? Merenungkannya sepanjang hari. Karena dengan kita merenungkan firman sepanjang hari, itu sama aja kita ngajak siapa? Ngajak Tuhan Yesus untuk bantuin kita mengerjakan aktivitas kita semuanya. Dan kalau kita sama Tuhan Yesus, kalau kita berhasil, siapa yang bantuin kita berhasil? Tuhan Yesus. Dengan demikian, kita bisa berhasil, tapi kita tahu bahwa keberhasilan kita bukan dari susah payahnya kita, tapi dari hikmat yang Tuhan Yesus berikan. Begitu. Jadi untuk cerita Alkitab kita hari ini. Nah, oke. Nah, kita sebentar lagi yuk kita panggil kakak-kakaknya yuk kakak. Yuk. Dah yuk sebelum kita mulai kita doa dulu sama-sama. Dah. Yuk duduk dulu. Yuk kita berdoa sama-sama ya. Lipat tangannya. Tutup matanya. Yuk kita duduk dulu yuk. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini kami sudah belajar tentang hikmat-Mu. Tuhan, sebentar lagi kami mau mengerjakan activity. Tolong kami Tuhan, supaya Engkau ada bersama-sama dengan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yeay, thank you Karina. Oke, ibadah kita udah selesai. Sekarang waktunya buat adik-adik di sini maupun yang di rumah untuk mengerjakan activities yang bisa dilihat instruksinya dari buku activities bulan November. Jangan lupa juga untuk nantikan terus semua informasi dan update terbaru seputar Charis Kids di Instagramnya Charis Kids @CHARISKIDZ @CharisKids. Oke deh, buat adik-adik semuanya, selamat mengerjakan activitiesnya. Happy Sunday dan Tuhan Yesus mengasihimu. Bye. Thank you.